Kita lanjut bahas Sising episode chapter 48. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raja Agung kali ini bertanya pada Biksu Tong apakah benar biksu yang telah memanggil para monster ini untuk menuju ke kota Chang'an demi menggagalkan kebangkitan sang Raja Agung. Biksu pun menjawabnya iya. Namun semua itu di luar dugaan dan efeknya sungguh tidak terkira. Biksu Tong tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Raja Agung pun berkata bahwa biksu adalah orang yang cukup gila, dan hal ini adalah sesuatu yang telah melanggar hukum. Karena Raja Agung adalah orang yang menghargai tentang hukum, maka semua ada aturannya. Jika pelanggaran yang dilakukan oleh Biksu Tong tidak diberikan hukuman, bagaimana caranya Raja Agung meyakinkan semua umat manusia? Dan menurut tingkat keparahan yang telah dilakukan oleh Biksu Tong, maka hanya satu hukuman untuk sang biksu, yaitu kematian. Raja Agung pun mengibaskan tangannya untuk memberikan hukuman mati pada Tang Sanjang. Namun kibasan tangan itu sama sekali tidak mengenai Biksu Tong dan malah membuat orang-orang yang berada di belakangnya terhempas. Biksu pun kali ini bingung kenapa Raja Agung tidak jadi membunuhnya dan malah menghempaskan orang-orang yang berada di belakang Biksu Tong. Sambil menatap Biksu Tong, Raja Agung pun berkata, "Dengan identitas yang kamu miliki, aku telah menimbang semuanya. Bahwa kamu melakukan hal itu mungkin hanya salah paham saja, dan aku akan memberimu kesempatan." Raja Agung pun kemudian memanggil anak buahnya untuk membawakan kursi pada Biksu Tong. Karena kali ini sang raja akan melakukan sebuah diskusi. Raja Agung kemudian mempersilahkan Biksu Tong untuk duduk, dan Biksu Tong pun menuruti permintaan dari sang raja. Raja Agung lalu berkata bahwa selama dirinya berada di jurang alam baka, dia sering memperhatikan urusan manusia di dunia. Dia juga tahu tentang prestasi Biksu Tong yang telah berhasil melakukan perjalanan ke surga barat sebanyak 2 kali demi umat manusia. Hal ini membuat Raja Agung suka dengan tindakan sang biksu, karena hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Biksu Tong sambil tertunduk dia mengatakan bahwa pujian dari Raja Agung terhadap dirinya itu terlalu berlebihan. Karena sejujurnya, Biksu Tong melakukan perjalanan itu dilakukan hanya untuk memperbaiki diri sendiri. Biksu lalu bertanya, sebenarnya apa yang diinginkan oleh Raja Agung ini? Sang raja lalu bertanya, apakah Biksu Tong membenci dirinya hanya karena Raja Agung telah mengambil tubuh Bailang? Biksu pun menjawabnya tentu saja. Dan sang raja kembali mengatakan bahwa dengan tubuh ini, dia bisa menyelamatkan 10.000 umat manusia bahkan lebih. Apakah menurut Biksu Tong pengorbanan Bailang sebanding dengan apa yang akan dilakukan oleh Raja Agung ke depannya? Biksu Tong pun menjawabnya bahwa hal ini bukanlah tentang berapa banyak atau sedikitnya nyawa yang bisa diselamatkan oleh Raja Agung. Namun kebangkitan sang raja telah merenggut nyawa orang lain dan itu sudah merupakan sebuah kesalahan. Dengan melihat dari sisi ini saja sudah bisa ditebak bahwa di masa depan Raja Agung tidak akan bisa merubah ketidakadilan saat ini. Selain itu, menurut Biksu Tong, Raja Agung juga tidak akan bisa berbuat kebaikan karena kebangkitannya saja sudah melalui jalan yang buruk. Kata-kata dari Biksu Tong ini membuat sang Raja Agung menjadi marah dan menyebut Biksu Tong orang yang keras kepala. Raja Agung pun percaya diri bahwa dengan kebangkitan dirinya saat ini mungkin 30-50 tahun ke depan, seluruh ketidakadilan di zaman ini pasti akan bisa dibereskan. Karena yang ingin difokuskan oleh Raja Agung adalah keadilan bagi seluruh rakyat di dunia. Raja Agung pun menyuruh Biksu Tong untuk melihat situasinya dengan jelas. Karena saat ini dia tidak akan bisa berbuat apapun. Dan lebih baik Biksu Tong tidak memilih menjadi musuh dari sang Raja Agung. Karena monster yang telah dipanggil oleh Biksu Tong telah banyak yang terluka. Apakah biksu ingin melihat semua monster yang berada di tempat ini semuanya mati dengan sia-sia? Subaci yang sedang rebahan pun mengatakan bahwa Raja Agung adalah orang yang laknat. Sawucing dan Sun Wukong saat ini juga sudah tidak mampu untuk bangun kembali. Sang Raja Agung kemudian menyuruh Biksu Tong untuk memikirkan kembali tindakannya. Biksu kemudian melirik pada 3 muridnya yang sudah tidak berdaya. Raja Agung kembali mengatakan bahwa semua keputusan berada di tangan Biksu Tong. Karena dengan keputusan itu, biksu bisa menyelamatkan semua monster yang ada di tempat ini. Biksu lalu berkata, bagaimana caraku melakukannya? Raja Agung kemudian menjawabnya bahwa dengan nama besar dan juga ketenaran Biksu Tong, hal itu sudah cukup untuk meyakinkan seluruh umat manusia di dunia.
Selama Biksu Tong mau bergabung dengan era kebangkitan, maka orang-orang di seluruh dunia tidak akan memiliki keraguan untuk percaya pada kekuasaan Raja Agung. Tugas Biksu Tong hanyalah membuat tulisan dan juga sebagai penasehat yang memberikan ide-ide segar untuk sang raja. Karena pengetahuan adalah senjata yang paling ampuh. Selama Biksu Tong mau bergandengan tangan dengan Raja Agung, maka dunia ini akan bisa mereka kuasai. Biksu Tong kemudian berkata, apakah aku harus mempromosikan dirimu supaya umat manusia percaya dengan dirimu itu? Sang Raja Agung pun membenarkan hal itu. Dan kini Biksu Tong mengerti kenapa Raja Agung memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena kekuatannya itu berasal dari kepercayaan manusia. Semakin banyak orang yang percaya pada Raja Agung, maka dia akan semakin kuat. Oleh karena itu, Raja Agung mengirimkan antek-antek ke berbagai tempat untuk melakukan perbuatan yang baik. Hal ini dilakukan demi mengumpulkan kekuatan untuk kelahiran sang Raja Agung seperti saat ini. Sun Wukong sambil rebahan mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya. Raja Agung pun terkesan dengan kecerdasan Biksu Tong yang bisa menganalisa dengan cepat. Sang raja lalu bertanya apakah Biksu Tong mau membantu dirinya. Biksu pun mengatakan bahwa dia akan membantu, namun dengan satu syarat, yaitu izinkan Biksu Tong berbicara dengan Bailang terlebih dahulu. Raja Agung pun tidak menyetujui syarat yang diajukan oleh Biksu Tong, karena dia menganggap bahwa Bailang telah mati. Biksu Tong pun masih ngeyel, dan dia menyuruh Raja Agung untuk tidak berbohong, karena Biksu merasakan bahwa Bailang masih ada di tempat ini, dan Raja Agung harus segera mempertemukan Biksu Tong dengan Bailang. Raja Agung pun menyuruh Biksu Tong untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak penting. Biksu Tong kemudian berteriak dengan keras memanggil nama Bailang. Raja Agung pun terlihat cukup panik dan merasa Biksu Tong memiliki rencana lain dan tidak tulus untuk membantu dirinya. Biksu pun tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh sang raja. Dia kemudian meraih kerah baju Raja Agung dan dia berteriak, Bailang, aku tahu kamu masih ada di tempat ini. Cepatlah bangun, jangan tidur terus. Kamu sudah bekerja keras untuk memperbaiki nasibmu demi mendapatkan kebijaksanaan. Jadi belajarlah lebih giat lagi supaya kamu bisa menjadi lebih pintar. Jangan biarkan orang ini menguasai tubuhmu. Semangatlah Bailang, jangan kalah dengan bajingan tengik yang merebut tubuhmu. Perlakuan Biksu Tong ini membuat Raja Agung benar-benar emosi dan menyuruh sang biksu untuk berhenti. Tapi Biksu Tong tidak takut dengan Raja Agung dan malah memberikan tamparan yang keras di wajahnya sambil berkata, diamlah kau bodoh, aku tidak bicara denganmu. Jangan menyela perkataanku. Tamparan Biksu Tong ini membuat Raja Agung berdarah. Matanya pun menjadi memerah karena emosi. Dan dengan cepat Raja Agung memberikan pukulan pada tubuh Biksu Tong. Dan kini sang biksu pun terlempar begitu saja. Biksu Tong pun kali ini jatuh tersungkur dan dia terguling-guling sambil menahan rasa sakit. Raja Agung memegangi wajahnya sambil berkata, aku telah memperlakukan semua orang dengan baik dan sopan. Namun aku tidak menyangka bahwa dirimu akan memberikanku tamparan. Ini sungguh tidak masuk akal. Aku kecewa denganmu, Tang Sanjang. Biksu Tong kemudian mencoba untuk bangkit dan dia berkata, benarkah? Aku suka mengecewakanmu. Tiba-tiba saja seseorang datang dan berteriak, cukup. Ternyata itu adalah Guru Daun Ajaib, si adik seperguruan dari Biksu Tong. Guru Daun pun menyuruh Biksu Tong untuk segera menyerah dan lebih baik pergi saja dari tempat ini. Karena jika tidak, maka Biksu Tong hanya akan mati di tempat ini. Biksu pun kemudian melirik pada Guru Daun Ajaib dan berkata, ternyata yang datang adalah adik kecilku. Kenapa kamu datang menemuiku? Bukankah selama ini kamu selalu membenciku? Guru Daun Ajaib pun menjawabnya, iya, memang aku membencimu, tapi tolong jangan membuat pengorbanan yang tidak perlu. Karena ini tidak seperti dirimu yang sebenarnya. Biksu kemudian bertanya, apakah kamu masih ingat dengan kejadian di gunung tahun itu? Guru Daun Ajaib pun menjawabnya masih. Dan Biksu Tong mengatakan, saat itu aku memukulimu dan mengatakan bahwa kamu bocah kecil yang tidak tahu apapun. Pemukulan itu selalu aku ingat sampai saat ini. Dulu aku adalah pemuda yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dan aku tidak melakukan kompromi, serta aku berjalan sesuai dengan keinginanku. Kemudian semuanya mengalami kemunduran dan kekecewaan dari kenyataan yang membuatku menjadi luluh. Begitulah hidup ini.
Semua orang akan mengalami perubahan, suka atau tidak. Tapi sebenarnya aku ingin selalu menjadi diriku yang dulu. Aku ingin jadi orang yang idiot dan pemarah, serta tidak ada kompromi apapun. Dan sepertinya sekarang adalah kesempatanku untuk kembali pada masa itu. Guru daun ajaib pun memandangi Biksu Tong dan mengatakan, "Aku menyukaimu, sangat menyukaimu saat ini, tapi tolong jangan mati." Biksu pun menjawab perkataan dari adik seperguruannya itu, "Jika aku ingin hidup, maka aku harus membantunya ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi untuk sekarang, aku tidak mau berkompromi." Guru daun ajaib pun panik. Karena dia tidak mau Biksu Tong mati, dia kemudian berjalan mendekati sang biksu. Dengan cepat Biksu Tong mengangkat tangannya dan menyuruh guru daun ajaib untuk menjauh darinya. Karena Biksu Tong tidak mau terkena bujuk rayu dari guru daun ajaib yang lebih berpihak pada Raja Agung. Guru daun pun tercengang dan merasa tidak bisa berbuat apapun lagi. Biksu lalu berkata, "Apa kau pikir aku tidak tahu? Kamu saat ini sedang mencoba membujuk diriku demi dia, kan? Tapi maaf, saat ini kita berada di jalan yang berbeda. Kamu masih memiliki masa depan yang cerah dan cukup. Jangan dekati aku lagi." Guru daun ajaib pun terdiam dengan kata-kata dari Biksu Tong. Biksu kemudian merasa dirinya sangat lelah hari ini. Dia pun ingin istirahat sejenak dan mengambil posisi semedi. Karena Biksu Tong ingin memulihkan tenaganya. Tidak lama kemudian Biksu benar-benar duduk terdiam dalam posisi semedi. Raja Agungnya melihat Biksu Tong merasa bahwa Biksu Tong benar-benar naif karena berani melawan Raja Agung. Sang raja pun berkata, dengan atau tanpa Biksu Tong, dia masih akan tetap menguasai dunia ini. Dengan mata yang masih terpejam, Biksu Tong pun berkata, "Tidak, kamu akan gagal. Dan apakah kamu tahu kenapa kamu harus mengalami kegagalan? Karena dunia ini akan sadar bahwa kebangkitanmu hanyalah sampah busuk yang tidak berguna. Mulai saat ini, aku adalah orang pertama yang tidak percaya padamu." Raja Agung pun marah dan merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Biksu Tong tidak akan pernah terjadi. Karena Raja Agung masih merasa bahwa dirinya adalah harapan dari masa depan. Dialah yang akan melakukan penyelamatan dan juga penebusan. Dan dunia ini akan memberikannya pujian selamanya. Raja Agung kemudian mengangkat tangannya sambil berkata bahwa Biksu Tong hanyalah orang yang sedang melawan arus, maka dia wajib diberikan hukuman pembalasan. Dalam sekejap saja, sinar hitam yang besar kali ini muncul di tempat Biksu Tong yang sedang duduk. Guru daun ajaib yang berada di dekat Biksu Tong pun terpental dan dia panik dengan apa yang dialami oleh biksu saat ini. Dan dalam sekejap saja, sang biksu merasa dirinya sedang berada di dalam ruangan yang begitu gelap. Seluruh tubuhnya kali ini mengalami keretakan. Tapi biksu tetap terdiam meski tubuhnya retak-retak dan akan hancur. Baji, Wuching, dan juga Sun Wukong pun hanya terdiam karena mereka tidak mampu berbuat apapun. Tubuh Biksu Tong kali ini terangkat ke udara. Dia kemudian membuka matanya dan berteriak, "Bailang, kembalilah!" Wajah Biksu Tong saat ini perlahan mulai hancur. Namun Biksu Tong masih berteriak dengan keras memanggil nama Bailang, di mana pada saat ini jiwa Bailang sedang tertidur di dalam kehampaan. Dia sendirian di ruang yang gelap tanpa adanya kehidupan. Raja Agung yang masih dengan wajah marah berkata, "Apakah ini kata terakhir dari Tang Sanjang? Dasar pecundang." Tidak lama setelah itu, Raja Agung pun mengepalkan tangannya dan boom, tubuh Biksu Tong mulai hancur secara perlahan dan berubah menjadi debu. Dan kini Tang Sanjang benar-benar musnah tanpa sisa karena kekuatan dari Raja Agung yang sangat mengerikan itu. Subaji dan Shao Wuching pun terbelalak melihat gurunya telah tewas. Bahkan Sun Wukong juga tidak mampu berbuat apapun. Buddha alis kuning kemudian meraih kepala Sun Wukong. Dia mengangkatnya dan berkata, "Aduh, monyet, biarkan aku melihat wajah sedihmu. Karena aku sudah menantikan hal ini sejak lama." Tapi bukannya menunjukkan wajah yang sedih, Sun Wukong malah nyengir bagai kuda. Buddha alis kuning pun memandangi wajah Sun Wukong dari dekat. Dia merasa sangat kesal dengan ekspresi Sun Wukong yang seperti itu. Yang pada akhirnya Buddha alis kuning pun membuka mulutnya untuk memakan Sun Wukong. Cerita kemudian berpindah 10 hari kemudian di Gunung Huaguo, tepatnya di pohon kera yang merupakan markas milik Sun Wukong. Seluruh monster kali ini berjalan untuk naik ke pohon kera.
Mereka terlihat sangat sedih dan penuh dengan luka-luka. Banyak monster yang mengeluh akibat ikut perang mereka jadi seperti ini. Bahkan ada yang mengeluh kehabisan duit, dan ini sangat menyedihkan. Putri Tengkorak Putih pun menyuruh semuanya untuk segera berkumpul dan istirahat, karena dia akan segera mengobati para monster yang terluka. Salah seorang monster kemudian berjalan dengan cepat dan tidak sengaja menyenggol monster yang ada di depannya. Sontak senggolan itu menimbulkan kemarahan monster yang disenggolnya. Keduanya pun saling emosi dan akan melakukan perkelahian. Namun dengan cepat, Putri Tengkorak Putih pun melerai mereka berdua dan menyuruh mereka untuk tidak ribut di tempat ini. Kedua monster itu pun menuruti apa yang dikatakan oleh Putri Tengkorak Putih dan mereka tidak jadi berkelahi. Putri Tengkorak Putih pun kali ini berkata bahwa semua orang telah bekerja keras dan tidak mudah untuk bisa kembali ke tempat ini hidup-hidup. Di lain sisi, Subaji dan juga Sawucing sedang mengobrol. Baji pun menikmati apel yang ada di tangannya, sedangkan Sawucing terlihat sangat sedih dengan kematian gurunya. Tiba-tiba saja, ada seekor monster yang berteriak, "Bagaimana cara kalian akan membayar kerugian ini? Sun Wukong, kamu telah menyuruh kami pergi ke kota Chang'an. Semuanya pergi membantumu, dan pada akhirnya kita kembali dengan rasa malu. Lihatlah wajahku ini, dipukuli sampai seperti ini. Awalnya aku adalah monster yang terkenal tampan. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku telah kehilangan setidaknya 50 tahun hasil kultivasiku. Kamu harus bertanggung jawab atas semua ini, Sun Wukong." Apakah semua orang setuju dengan apa yang kukatakan? Baji yang mendengar teriakan itu pun kemudian menjawabnya dengan santai. "Jika kamu berani pergi, maka kamu harus berani dengan resikonya. Dan jika kamu tidak pergi, apakah kamu akan merasa tetap aman di tempat ini?" Perkataanmu itu sungguh mirip dengan bayi kemarin sore. Mendengar kata-kata dari Subaji, hal itu membuat sang monster menjadi marah dan mengatakan, "Subaji, kamu tidak berhak mengatakan hal itu kepadaku. Ingatlah, kamu adalah orang yang telah merusak reputasi klan babi raksasa." Subaji pun kemudian berkata, "Diam kau bodoh." Dan monster itu terus mengoceh, "Aku tahu gurumu itu adalah seorang biksu yang terkenal. Namun Tang Sancang hanyalah spesies berumur pendek. Jika dia tidak mati, maka dia harus bertanggung jawab dengan semua ini." Subaji pun mulai emosi dengan perkataan monster itu. Dia kemudian berdiri dan berjalan menuju sang monster sambil berkata, "Bicara apa kau tentang guruku? Coba katakan sekali lagi." Monster itu pun mengatakan, "Apa kau ingin memukulku, Subaji? Kamu benar-benar ingin memukuli monster yang sudah terluka ini?" Dengan wajah cengohnya, Subaji pun menjawab, "Aku tidak hanya ingin memukulmu, tapi aku juga akan merobek mulutmu itu." Putri Tengkorak Putih pun kali ini menyuruh mereka berdua untuk tidak bertengkar. Tidak lama kemudian, Sun Wukong pun muncul dan menarik baju Subaji dari belakang sambil berkata, "Sudahlah, jangan berisik. Aku Sun Wukong ada di tempat ini. Apa yang ingin kamu katakan? Mari kita diskusikan dengan baik. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa Sun Wukong dan para monster yang lain tiba-tiba muncul di markas besar Sun Wukong yang berada di jalur monster? Dan apakah Biksu Tong benar-benar telah mati? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sok.